Halo, Shalom Sobat Pemuda. Ketemu lagi di SBP on the Weekend 15 Oktober 2022. Sebelum kita baca renungan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami dapat berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati hati, pikiran kami agar kami dapat fokus untuk mendengarkan renungan ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Kiranya Kau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum itu, mari kita baca SBP yang diambil dari 1 Samuel pasal 1 Samuel 30 ayat 21 sampai yang ke-25 yang berbunyi seperti berikut. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah berlalu untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita memberikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab sebagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah hal sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Bacaan renungan pada hari ini dengan tema bersinergi dengan semua orang. Jika kita dapat bersinergi dengan semua orang dan berhasil melakukan sesuatu, tentu sangat membanggakan. Apalagi jika ada keuntungan yang mengikutinya, seperti hadiah dan penghargaan. Nah, jika kita berhasil, berhati-hatilah karena kecualasan sudah mengintai. Daud tidak menyetujui pembeda para pengikut terhadap hasil jarahan. Menurut Daud, semua orang mempunyai hak yang sama sekalipun ada pembedaan tugas sesuai dengan kemampuan. Di balik sikap itu, Daud merasa bahwa kemenangan terjadi bukan kemampuan mereka, tetapi karena campur tangan Tuhan yang telah memberikan mereka kemenangan. Dalam pelayanan, peran tiap orang tidaklah sama. Tidak mungkin sebuah kegiatan dapat berlangsung hanya dengan satu orang belaka. Kita membutuhkan banyak potensi yang ada untuk menghasilkan karya pelayanan yang baik. Walaupun nampaknya hal yang dilakukan sangat sederhana, bukan berarti ia tidak terlibat untuk menghasilkan karya pelayanan. Sama seperti Daud, sebuah pelayanan bisa berlangsung bukan karena kemampuan kita, tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Hal ini selaras dengan pemikiran Paulus. Tak seorang pun boleh bermegah dalam pelayanan sebagai usahanya sendiri. Ayolah kita coba pada diri kita, akankah kita dapat memberikan bakti kepada Tuhan di ibadah minggu besok bersama dengan semua orang yang beribadah? Sejatinya ibadah adalah karya seluruh umat yang dipersembahkannya lagi bagi Tuhan. Bukan keahlian satu atau dua orang saja. Dapatkah kita saling bekerja sama untuk menaikkan nyanyian yang indah bagi Tuhan di ibadah hari Minggu esok? Ibadah yang indah akan menguatkan kita baik semua untuk terus berkarya, termasuk membebaskan sesama kita dari kemiskinan. Apa bentuk kemiskinan tentu tidak akan menguntungkan bagi kita semua. Selamat mempersiapkan pelayanan kita esok.
Nah, teman-teman, dalam renungan kita kali ini di SPP diberikan judul bersinergi dengan semua orang. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari renungan ini. Peribadahan itu tidak akan berjalan jika hanya satu atau dua orang yang melakukan itu. Seperti contohnya dalam ibadah GP. Dalam ibadah GP pun tentu ada pembagian tugasnya. Seperti ada liturgos, pemandu lagu, pemain musik, dan juga pelayan firman. Jika itu online, juga ada host yang diperlukan untuk mengatur peribadahan tersebut. Dalam pelayanan, tidak ada pelayanan yang tidak penting. Beberapa pelayanan bisa dilihat ada yang di balik layar ataupun di depan layar. Pelayanan kecil tersembunyi sering membuat suatu perubahan besar. Kadang-kadang sebagai gerakan pemuda kita tuh untuk mengambil pelayanan tuh banyak takut, banyak kegelisahan dan juga banyak pikiran yang bercampur dalam hati dan pikiran kita. Penting nggak sih pelayanan itu? Sudah berapa banyak waktu ya, tenaga yang kita buang untuk melayani orang lain, atau waktu, tenaga, dan pikiran kita seringkali kita habiskan untuk memikirkan diri kita sendiri. Bahkan nggak hanya di dalam 1 Samuel, di sini juga dijelaskan di dalam kitab Markus 8 ayat 35. Yesus berkata, "Jikalau kalian mempertahankan nyawa, kalian akan kehilangan nyawa. Jikalau kalian kehilangan nyawa demi aku dan demi berita kesukaan, kalian akan menikmati hidup yang sesungguhnya." Dalam artinya, dalam ayat ini, jika kita melayani, kita hanya ada karena kehidupan yang dimaksud itu adalah untuk pelayanan. Allah ingin kita belajar mengasihi dan melayani sesama tanpa mementingkan diri kita sendiri. Allah ingin memakai kita untuk membuat perubahan di dunianya. Dan Dia ingin bekerja melalui kita. Yang penting bukanlah jangka waktu berapa lama kita hidup, melainkan itu sumbangsihnya. Bukan berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita hidup. Mari teman-teman pemuda dan pemudi, saatnya kita mengambil peran untuk menjalankan pelayanan. Tidak peduli sekecil atau sebesar apa peran yang diambil untuk melayani Tuhan, Tuhan akan selalu memperlengkapi dan menyertai kita. God love us not because of who we are, but because of who He is. So, serve God by serving others first. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri renungan pada hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk hari ini. Kami sudah membaca renungan, kiranya renungan ini dapat kami refleksikan dalam diri kami pribadi ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas, kiranya Engkau selalu sertai kami, hingga aktivitas kami dapat berlangsung sesuai dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau ikut turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu melayani-Mu dan selalu terbuka untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!